Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat, Gus, ya? Alhamdulillah. Baik Gus, sore hari ini tema kita adalah tentang jika tidak malu atau perbuatlah sesukamu jika engkau atau jika kamu tidak malu. Betul. Betul. Tafadhol Gus. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa Satelit TV, pemirsa Inspirasi Islam dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di sore hari ini dengan diguyur rintik-rintik hujan yang insya Allah itu melambangkan bahwa sore hari ini kita juga diguyur rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena ketika diturunkannya hujan maka terbukalah pintu langit, fa'aksiru fiha du'a, kata Rasulullah, perbanyaklah doa di situ. Nah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih bisa bersua kembali dalam program Inspirasi Islam yang insya Allah ada manfaat, ada barokah yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang tema tadi, jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu. Ini sebetulnya hadis Nabi SAW. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Artinya apa? Artinya seseorang ini jika tidak memiliki perasaan yang responsif, perasaan yang sensitif, bagaimana kemudian kita merespon apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi pada diri kita, maka kita akan berbuat sesuka kita. Kita akan berbuat tanpa aturan. Contoh sederhananya adalah kalau kita tidak tahu tentang betapa besar nikmat Allah kepada kita, Allah tiap hari memberikan kita nikmat, mata kita yang dengan keduanya kita bisa melihat dunia seisinya, bisa membedakan jutaan bentuk, jutaan wajah, tangan kita yang dengan keduanya kita bisa berbuat semau kita, hidung kita yang bisa menghirup udara unlimited, tanpa terbatas, bahkan kita nggak bisa menghitungnya. Kaki kita dan sekujur tubuh kita yang Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Maka sebagai makhluk sosial harusnya kita tahu diri. Jangankan nikmat yang sedemikian besarnya. Misalnya tiap hari ada orang ngasih uang 1 juta sama kita. Hari ini 1 juta, besok 1 juta. Tiap hari seperti itu. Kira-kira kita kalau dipanggil sama dia langsung bergegas apa nunggu-nunggu? Kira-kira kalau kita diberi tugas akan kita kerjakan atau kita lalaikan? Pasti akan kita kerjakan, kan, semacam Betul. itu. Nah, maka itulah yang dinamakan sifat haya atau pemalu. Karena Allah sudah begitu baik dengan saya, masa sih saya akan menomorduakan Allah? Karena Allah sudah begitu tahu, begitu membantu, begitu luar biasa dalam mengurus kehidupan saya. Harusnya apa? Kita sebagai makhluk pun harus tahu diri. Jadi haya itu dalam bahasa yang sederhana itu malu, dalam bahasa yang lebih luas tahu diri. Nah, maka apa? Kalau Anda tidak tahu malu, kerjakanlah semaunya. Nah, maka disinilah kemudian sifat pemalu, sifat dalam bahasa Arab haya itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sesuatu yang dimiliki oleh semua nabi, semua rasul, semua orang-orang soleh ini pasti memiliki sifat pemalu. Dikatakan dalam sebuah hadis, arba'atun min sunnatil anbiya. Ada 4 hal yang mana 4 hal ini merupakan sunnah yang dimiliki oleh semua nabi dan rasul. Yang pertama apa? Yang pertama an-nikah. Nikah. Jadi semua nabi itu nikah. Semua nabi itu melangsungkan
pernikahan. Nggak ada ceritanya Nabi menjomblo itu semua itu nggak ada. Nabi itu pasti semua menikah. Kenapa? Ya karena Allah tahu betul bahwa Nabi juga manusia yang punya sisi manusiawi yang harus dilampiaskan dengan positif. Karena manusia ini punya sesuatu yang harus diarahkan dan sesuatu manusia itu butuh memiliki keturunan, maka mau nggak mau harus melakukan itu. Maka disyariatkanlah menikah. Jadi semua nabi itu menikah kecuali Nabi Isa alaihissalam yang sampai diangkat ke langit beliau belum menikah. Nabi Isa itu diangkat ke langit, ada yang mengatakan umur 34 tahun. Ketika diangkat ke langit beliau belum menikah. Tapi nanti ketika akhir zaman, ketika mau membunuh Dajjal bersamaan dengan turunnya Imam Mahdi, nanti Nabi Isa turun dan insya Allah akan menikah. Barangkali dengan orang Purwokerto ya. Tapi apa? Ala kulli hal semua Nabi itu menikah. Bahkan termasuk Nabi kita Muhammad SAW menyatakan an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Sunnati, bukan santai. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggan, barang siapa yang ketakutan, mendramatisir sedemikian rupa sehingga enggak mau nikah, falaisa minni, maka dia bukan termasuk umatku yang sempurna. Yang pertama nikah. Ada tempat ya. Yang pertama nikah. Yang kedua at-tibu, wewangian. Jadi semua nabi itu mencintai wewangian. Nggak ada ceritanya Nabi kok kemudian baunya nggak enak, Nabi kok kemudian ada bau tak sedap dalam diri beliau, nggak ada. Kenapa? Allah tahu betul bahwa Nabi ini adalah, kalau bahasa marketnya adalah sales, adalah promotor untuk menawarkan produk. Ada sebuah produk, misalnya taruh minuman, maka ada tim promosi. Gak mungkin dong tim promosi ini kemudian tampil seadanya. Gak mungkin dong tampil asal-asalan. Pasti apa? Dihias sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya produknya ini juga tampil menarik. Kan begitu. Maka syariat Allah pun seperti itu. Karena yang mempromosikan adalah para nabi, maka semua nabi ini senang menggunakan wewangian. Maka umat Islam jangan salah. Karena mohon maaf, ada semacam stigma anggapan gitu ya. Kalau di hotel itu wangi, kalau di kantor itu wangi, tapi kalau di masjid musola kadang-kadang di sebuah rumah makan misalnya, wah mewah tempat makannya, mewah tempat reservasinya, tapi begitu musola kadang-kadang mukenanya udah bau kan begitu. Maka ini mindset yang perlu dirubah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu ternyata sangat mencintai wewangian. Dikatakan dalam Maulid At-Tibai, wa indahu adyabu miskin wa in lam yakun qad tatayyab. Nabi ini walaupun tidak memakai parfum, di dalam tubuh beliau itu sudah memancarkan bau wangi. Tapi kita lihat dalam beberapa keterangan riwayat hadis, Nabi ini kemana-mana selalu mementingkan bawa parfum. Kenapa? Nabi tahu betul. Nabi ini public figure. Nabi ini pusat perhatian. Nabi ini membawa tugas mulia, menyampaikan risalah. Maka jangan sampai kemudian ada seorang pegiat dakwah, ada orang aktivis dakwah, kok kemudian orang menghindar darinya, tidak nyaman darinya karena ada sesuatu yang kurang nyaman. Nah, ini maka penting untuk diperhatikan khususnya bagi umat Islam. Yang pertama tadi nikah, yang kedua wewangian. Yang ketiga as-siwak. Siwak. Siwak ini adalah sesuatu yang disunahkan khususnya dalam beberapa keadaan. Di antaranya saat kita mau sholat, saat kita mau membaca Al-Quran, saat kita mau tidur, saat kita bangun tidur. Dikatakan oleh Nabi SAW, rak'atani bis-siwak afdalu min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat yang kita kerjakan dengan bersiwak maka lebih afdal daripada 70 rakaat yang kita kerjakan tapi tanpa bersiwak. Nah, insyaallah tinggal satu nih. Nanti akan kita bahas di session yang berikutnya insyaallah. Baik.
Baik pemirsa Satelit TV dimanapun saja Anda berada, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Satelit TV, Inyong Epol.